Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, sudah sangat lama musuh-musuh Islam mengintai kelemahan kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin bisa dilemahkan? Dilemahkan pertama adalah dari sisi imannya, kekuatan akidahnya. Jika akidahnya, jika imannya dilemahkan, maka berikutnya adalah muncul kelemahan dalam semangat membela Islam itu sendiri. Saudaraku, di antara cara orang-orang kafir dalam melemahkan semangat kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam berjihad fi sabilillah, caranya adalah dengan menghembuskan syubhat, menyiarkan dan menyebarkan pemahaman yang disebut dengan sekularisme dan pluralisme. Sekularisme ini bentuknya adalah keyakinan bahwasanya urusan akhirat adalah akhirat, urusan dunia adalah dunia. Sehingga muncul ada pernyataan seorang calon presiden dulu bahwa agama jangan dibawa-bawa ke arah politik. Itu pertama. Yang kedua, pluralisme. Dan hari-hari ini kita mendengar hiruk pikuk kabar bahwasanya ada tokoh di antara kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Semua agama sama. Ini klaim dan ini berasal dari orang kafir. Kemudian sebagian kaum muslimin membeo. Dan ini adalah orang munafik di antara kaum muslimin. Kalau kita bertanya kepada umat non-muslim, apakah mereka mau mengatakan bahwa agama Anda sama dengan kita? Nggak ada satu pemeluk agama pun di dunia ini yang mau dikatakan bahwasanya ajaran agamanya sama dengan ajaran agama kita. Semuanya sama. Semua agama mengklaim bahwasanya pemeluknya itulah yang berhak atas kenikmatan akhirat nanti. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin, sadarlah bahwa sebenarnya kita ini sedang dilemahkan. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya klaim bahwa semua agama itu sama, memiliki dalil dari Al-Quranul Karim. Betul, namanya klaim. Dan orang-orang pluralis yang menyatakan semua agama sama, itu mengambil dalihnya dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ini, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, kalau disebut mukmin dalam Al-Quran konotasinya adalah orang Islam, lawan dari orang kafir, baik musyrikin, Yahudi maupun Nasrani.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam ayat itu, begitu pula orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Begitu pula orang-orang Nasrani. Begitu pula para pemeluk agama nabi-nabi sebelum itu, yang disebut dengan as-sabi'in. Siapapun di antara mereka yang amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah, beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal salih, maka apa jaminan Allah azza wa jal? Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah menjamin mereka mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Berikutnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati tentang apa yang mereka tinggalkan di dunia. Kenapa? Karena di akhirat akan dapat kebahagiaan. Atas dasar ayat ini, kemudian mereka berdalih bahwasanya Allah menyebut orang-orang yang dapat pahala Allah itu bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa semua agama sama. Ini adalah cara pendalilan yang serampangan. Al-Quranul Karim itu ayat yang muatannya lebih bersifat global. Al-Quranul Karim dijelaskan dengan ayat Al-Quran yang lain dan juga dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menenteng-nenteng Injil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Seketika mukanya memerah. Kemudian menanyai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengapa dia membawa-bawa Injil. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tentu memiliki alasan untuk mempelajari isi kitab yang dianggap suci oleh agama lain. Sebagai perbandingankah? Atau sebagai bahan untuk memberikan bantahan terhadap pemeluk agama lain. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, law anna Musa ya'ishu baina adhhurina lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Andaikan Musa, andaikan Isa sekalipun hadir sekarang hidup bersama kita, ada di tengah-tengah kita, mau tidak mau dia pun harus mengikuti agama yang kubawa. Ini tentang nabinya. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam dan tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka apatah lagi umatnya, umat Nasrani, umat Yahudi, umat Nabi Musa, umat-umat terdahulu, jika memang sudah berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua agama terhapus, tidak diberlakukan lagi, harus melebur menjadi muslim, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pencerahan ini Allah iringkan bersamanya hidayatut taufiq yang menambahkan hidayah
menambahkan kekuatan iman di dalam kalbu kita kaum muslimin, dan menyadarkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sempat goyah akidahnya akibat propaganda yang begitu gencar tentang pluralisme dan klaim bahwasanya semua agama, semua Tuhan sama. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari penyesatan ini. Bertemu kembali insyaallah pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.